Lah Pak Ustadz, kita podcast, sudah podcast, kita sholat, Alhamdulillah. tenang lagi pikiran Pak Ustadz. Masuk lagi apa nak pikir? Ustadz, ada istilah cewek itu kan dapat nih. Hiduplah di kota semut, kau jadi gajah. Jangan kau hidup di kota gajah, kau jadi semut. Berjumpa kembali bersama podcast Someone Ustadz Husyam dan Cik Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal api masuk ke Lembang, banyak tenang jadi gelombang. Nah, mancek-mancek, kalau nak senang, nak tenang nonton acara kami Sama bersama Ustadz Husyam dan Cik Wan. Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kita podcast, sudah podcast, kita sholat, Alhamdulillah. tenang lagi pikiran Pak Ustadz. Masuk lagi apa nak pikir? Masuk juga nasi. Masuk lagi. Jangan masuk angin. Jangan, saya Pak Ustadz gak masuk angin. Kita masuk angin duduk motor biasa kok Pak Ustadz. Iyo. Tapi angin dulu. Hah? Angin semilir. Sambil makan. Enggak. Nah, dulur-dulurnya jangan lupa kalau nonton acara kita ini dibagi ke ya, jadi manfaat ya. Dan juga subscribe, Pak Ustadz Iya. Harus. Subscribe. Alhamdulillah, terima kasih juga untuk dulur yang sudah nonton acara kita ini. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Tonton terus ya. Nonton terus, alhamdulillah. Lah mulai banyak tahu istilahnya. Alhamdulillah. Nah, Pak Ustadz, Cik Wan pengen kaji ini Pak Ustadz, ada istilah Cik Wan itu kan dapat nih. Hiduplah di kota semut, kau jadi gajah. Jangan kau hidup di kota gajah, kau jadi semut. Nah, itu maknanya mana lah itu Pak Ustadz? Apa nih Jadi istilah itu kan kita di Palembang, di Palembang, nah, pengen ke Jakarta. Jakarta kota gajah. Ya kan? Ibu kota. Ibu kota. Nah, gitu. Nggak kenal siapa-siapa Kita jadi semut cucu kota. Cucu kota. Ya lebih baik kita kota kita deh. Ya. Tapi alhamdulillah sedikit banyaknya ada yang kenal. Itu cerita itu yang masuk tujuan Pak Ustadz. Jadi memang hidup kita ini harus berhijrah. Nah, berhijrah itu memang kalau kita merasa tidak nyaman, berhijrah. Tapi kalau kita merasa nyaman, ya tidak perlu berhijrah. Tetaplah di situ. Jadi perintah hijrah itu juga ada di surat 4 ya, surat 4 An-Nisa ayat 100 itu perintah hijrah. Kalau memang kita kesulitan di satu tempat. Tapi kalau memang sesungguhnya manusia itu adalah bukan karena masalah persoalan tempatnya, tapi persoalannya apakah dia menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain atau tidak. Itu yang paling penting dimanapun kita. Yang paling penting itu bermanfaat. Ya, disebutkan Allah SWT itu dalam surat Al-Isra ya, surat 17 ayat 7 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Nah, jadi kalau kita berbuat baik itu sesungguhnya kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya setiap kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik untuk orang lain itu sesungguhnya bukan untuk orang lain. Perbuatan baik itu untuk kita sendiri. Jadi persepsi itu harus dibangun sehingga kita itu punya manfaat yang besar buat kita sendiri. Jadi kita hadir dimanapun kita hadir, kehadiran kita itu ditunggu, kehadiran kita itu diharapkan, kehadiran kita itu dinanti, kehadiran kita itu betul-betul menjadi manfaat buat orang banyak. Amin. Nah, itu yang paling penting. Jangan kehadiran kita itu datang udah ini lagi. Kita belum hadir lagi, berharap kita tidak hadir. Nah, Atau bahkan ketika kita tidak hadir, berdoa ya yang alhamdulillah iya. tidak hadir dia. Itu Hampir itu kan sesuatu yang menurut kita sangat menyedihkan ya, sangat miris dan menjadi manusia yang sangat justru dibenci oleh orang lain. Jadi prinsipnya kita sebagai manusia itu berpikir bahwa kita itu harus punya dampak dan manfaat buat orang lain, dan kehidupan kita harus mewarnai dari setiap kehadiran kita itu dengan kebaikan-kebaikan. Karena hidup kita di proses step by step itu
punya dampak ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap tahapan kehidupan kita ini, pertemuan kita dengan apapun itu punya maksud, punya tujuan. Jadi apapun yang kita temukan, apa yang kita hadapi di setiap hari kita itu, jika kita mengambil pelajaran, ada maksud dan tujuan yang ada di dalamnya. Jadi jadilah orang yang pandai memaknai dari setiap pertemuan kehidupan kita setiap hari ya. Yang paling penting ya. Jadi jangan berpikir oh mentang-mentang kita nih di dusun kita jadi wong hebat, kalau di kota kita jadi kro ya. Jadi tidak punya manfaat, bukan. Jadi kita harapkan mau kita di kampung, mau di kota, mau dimanapun kita, jadilah orang yang punya manfaat. Dan sebaik-baik kita itu orang yang bermanfaat buat orang lain. Nah itu yang paling penting ya. Sungguh kata Allah dalam surat Ar-Rahman ya, surat 55 ya, surat 55 ayat 60 itu, hal jazaul ihsani illal ihsan, tidak ada balasan bagi kebaikan itu berupa kebaikan juga. Jadi kalau kita berbuat kebaikan itu pasti yang dibalas oleh Allah itu kebaikan juga. Jadi jangan takut kita berbuat kebaikan, pasti balasannya kebaikan buat kita. Bahkan kita berdoa, setiap doa kita itu akan Allah angkat ke langit dan Allah akan kembalikan kepada kita. Jadi kalau kita berbuat doa yang buruk, pasti buruk juga untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Maka berbuat baik kepada orang lain itu sesungguhnya ya itu tadi, untuk berbuat baik kepada diri kita sendiri. Nah konsep inilah yang harus terus-menerus kita internalisasi dalam jiwa kita, sehingga kita itu mau orang ngomong terima kasih, ada tak terima kasih, atau uang itu membalas ataupun tidak membalas, bagi itu tidak penting, karena tujuan kita itu berbuat kebaikan bukan untuk dia tapi untuk diri kita sendiri. Pahala kita dan dampak bagi pribadi kita. Coba bayangkan Cek, kalau Cek berbuat baik dengan orang lain, nih contoh Cek, contoh sederhana saja, bukan dengan bentuk apa-apa, Cek nyapa saja. Begitu Cek nyapa, nyomong ay lagak nian. Begitu kita besok ketemu lagi sama uang itu, pasti orang itu akan pengen ketemu sama kita dan pengen nyari kita. Kenapa? Karena kemarin ketika kita nyampaikan, begitu ketemu pertama dengan kita tuh, kesan pertama sudah bagus. Kita menyapa dan memujinya. Kesan pertama sudah bagus. Nah besok-besok dia pengen berjumpa lagi dengan Cek. Kenapa? Pengen menunggu pujian dari Cek tadi. Ayo belakang nih hari ini, ya kan? Itu kan walaupun sekedar basa-basi, tapi itu adalah sesuatu yang membuat menyenangkan hati orang lain. Penyemangat juga ya. Menyenangkan orang lain. Coba kalau kita berkata yang buruk, lisan kita yang buruk menyampaikan sesuatu, pasti besok-besok orang itu mau ketemu lagi dengan kita. Menghindar bahkan ketemu dengan kita. Ya ada benar juga Pak Ustadz, dulu kita tuh yang penting itu nak kota besar maupun kota kecil. Kalau kita sombong, ibaratnya Pak Ustadz nah mana orang nak nego kita. Tapi kalau kita sapaan kita, konteks pertama kita bagus, kita pasti wong seneng sama kita. Berarti tidak perlu takut kita hidup di kota gajah. Dia mana wae, nak di kota gajah, nak di kota semut, sama wae. Sama wae. Yang penting kita konteks kita sama kawan, sama dulur segala macam. Bagaimana kita membangun personality kita, pribadi yang unggul. Pribadi yang unggul itu apa? Mengunggulkan diri kita. Apa yang kita unggulkan pertama kali kita? Karena kita punya dasar keimanan. Punya dasar keimanan itu menjadi pribadi unggul, itu modal dasar. Jadi modal dasar kita itu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dimanapun kehadiran orang, ketika kehadiran orang itu punya manfaat buat orang lain, pasti dia akan sukses. Itu ciri kesuksesan. Itu suksesnya itu sukses dunia ya. Apalagi dia itu berpikir dengan visi akhirat, bahwa setiap kebaikan dia itu bukan berharap balasan dari orang lain, justru berharap daripada Allah. Itu visi akhirat, lebih sukses lagi. Lebih sukses lagi. Orang yang berharap dengan urusan dunia saja, dengan ketemu dengan orang berbuat baik pasti akan mendapatkan balasan kebaikan, apalagi dia bervisi akhirat. Yang tanpa pretensi kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain itu tanpa ada tujuan-tujuan maksud apa-apa, kecuali hanya berharap balasan dari Allah SWT. Nah, berarti ini Pak Ustadz, Cewan aja ingat masa sekolah. Masa sekolah ini banyak, bukan dulu baik, sekarang juga masih ada.
Noa ke gurunya jangan masuk. Oh. Karena takut pelajarannya. Ya kan, takut sama gurunya. Jangan doa ke itu. Yang penting doa ke guru itu sehat baca masuk. Ya maksudnya, iya kan? Iya. Dan juga untuk guru juga jangan nyangal dulu sama anak murid. Kesan bertamu sama anak murid biasanya Pak Ustaz. Iya betul. Nah, cewek tuh ingin masuk sekolah. Jadi konsep belajar yang benar itu ya belajar yang benar itu ya supaya masuk itu menyelami perasaan apa yang kita didik ya. Murid kita, santri kita, orang-orang yang kita ajarkan. Senangkan hatinya dulu, selami jiwanya. Ketika dia mendapat pengajaran-pengajaran ilmunya itu, ketika dia sudah mencintai, menyenangi sosok kita, insya Allah mudah-mudahan ilmunya masuk. Betul. Ya. Betul. Begitu juga sebaliknya, murid juga harus menyenangi guru. Kalau dia tidak menyenangi guru, bagaimana dia mendapatkan ilmu? Tidak punya berkah dari sisi ilmunya. Betul Pak Ustadz, ini sering cewek ngasih tahu anak-anak didik kan, kamu tuh jangan benci pelajaran. Kalau kamu benci pelajaran, pasti benci yang gurunya. Ya kan, kau benci guru, pasti benci pelajarannya. Nah jangan, cintai laga lo, sayangi laga lo. Nah itu, bahkan kita akan sayang pelajaran itu Pak Ustadz. Walaupun kita bebel dengan pelajaran itu, ya untuk gimana belajarnya. Tidak ada yang pintar. Karena Allah mengatakan bahwa manusia itu sesungguhnya pintar. Ngapo? Nenek moyang kita Nabi Adam itu pintar. Diturunkan ke dunia ini sebagai khalifah. Jadi kalau diturunkan ke dunia ini sebagai khalifah, jelas khalifah itu kan pemimpin. Tidak mungkin manusia ini tidak pintar. Sudah otomatis pintar. Kenapa tidak pintar? Tidak mau belajar. Iya benar-benar. Karena tidak mau belajar. Karena pemalas. Kenapa malas? Karena kawan setan. Iya benar-benar. Nah itu ya. Karena tidak pintar juga, bahkan nah itulah jangan kadang ngomong sama adik-adik lagi nih, anak-anak murid nih. Kalau nonton yang inget aku nanya, kamu galak nanya di mana? Di ini komputer. Nah komputer siapa yang muat? Manusia. Nah jadi pintar komputer apa pintar manusia? Pintar manusia. Nah ngapa kamu nyinggung masih komputer? Nah kembali ke bingung kan? Berarti kuncinya yaitu pintar juga kuncinya. Siapa yang pintar, dialah yang pintar. Ya. Jangan kita dibodohi oleh komputer, karena komputer punya manusia. Nah, itu. Otak manusia itu lebih dari otak komputer. Jangan sampai kita salah. Cuman kita mau mengalami proses belajar supaya efektif. Salah satu metodenya tentu menggunakan alat bantu. Salah satu alat bantunya komputer, internet itu kan alat bantu supaya memudahkan kita belajar. Iya. Dan maksudnya tapi itu tetap butuh kesungguhan dan belajar. Betul. Lemak zaman ini hari Pak Ustadz, aku bilang kan tidak ada banyak kita nak baca buku cepat ada kalau zaman sekarang. Cuma ya itu tadi ya kan, jangan guna yang ida-ida, ya kan, itu kuncinya itu kalau kita jadi pintar. Dan juga yang bermanfaat untuk Pak Ustadz tadi, kuncinya pintar juga. Kalau tidak pintar tidak bermanfaat juga bagi uang. Tidak Pak Ustadz. Betul. Nah kemana nak kota gajah atau kota semut kalau kita bodoh tidak guna uang. Iya. Jadi berdayakan sesuai dengan apa yang kita cintai. Dengan kecintaan kita itu maka dia menjadikan kebiasaan, passion. Nah kalau itu sudah menjadi sesuatu yang kita senangi, tentu insya Allah mudah-mudahan dapat manfaat yang lebih luas. Kita kan senang mulai mendetilkan sesuatu apa yang kita cintai, maka dengan itu kita makin keilmuan kita semakin meningkat, kekhususannya semakin meningkat. Ketika khusus semakin meningkat, keahlian kita juga semakin meningkat, dan keahlian semakin meningkat, otomatis kita mempunyai keunggulan komparatif keilmuan daripada orang lain. Itu yang paling penting dimanapun kita itu. Keunggulan komparatif keilmuan itu sebagai modal kita untuk apa? Untuk mencapai kebaikan-kebaikan kesuksesan baik di dunia maupun tentu kebaikan visi akhirat. Ya. Amin. Dulu seru pokoknya kalau sudah ngomong sama Pak Ustadz nih, Cewan terus terang deh. Selama ketemu Pak Ustadz podcast ini, ya, berapa episode, ya, banyak ilmu Cewan. Ada sombong, banyak ilmu. Jangan Cewan Pak Ustadz. Ilmu kanuraga. Yang jelas benar Pak Ustadz, soalnya Cewan juga kan walaupun latua perlu belajar terus Pak Ustadz. Iya. Dan mungkin ibaratnya wong tua itu lebih banyak pengalaman, belum tentu.
kalau udah galak belajar, Pak Ustaz ya. Itu. Nah, ini buktinya sekarang nih, Cewek terus belajar sama Pak Ustaz. Panggil tua Tiago. Jangan tua Tiago. Tua Tiago, nah kacau. Yang jelas Palembang nih, ya ibaratnya tuh ibarat pelat mobil BG. Besar gaya. Jangan besar gaya, harus itu. Nah, Mas Ustaz, mungkin ada tuh harus dimotivasi dulu nih. Jadi motivasi hari ini kepada seluruh kita semua ya, untuk menjadi orang yang baik tentu butuh modal. Modal yang paling penting itu adalah ilmu. Karena ilmu itulah yang akan mampu mengangkat derajat kita. Jadi dimanapun kita, tentu apapun profesi yang akan kita kejar, butuh keilmuan. Tanpa ilmu maka kita tidak akan menjadi orang yang punya manfaat. Kalau ingin menjadi orang yang bermanfaat, carilah ilmu sungguh-sungguh sampai dengan yang terbaik sehingga mencapai kata maksimal. Dengan maksimal keilmuan kita, maka tentu manfaatnya akan lebih luas. Di bidang apa saja, silakan. Ya. Yang penting Allah mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia yang berilmu, dan kemudian ilmu itu digunakan untuk dalam rangka menyembah kepada Allah, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan perintah-perintah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang akan menjadi manusia yang terbaik. Karena kata Allah, aku ciptakan manusia sungguhnya untuk diuji siapa yang paling baik amalnya. Surah Al-Mulk ayat 2. Insyaallah mudah. Nah, ingat dulu ya apa pesan dari Pak Ustadz ya. Dan jangan lupa di-share ya. Kami terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah ya, banyak juga alhamdulillah subscribe kita ya kan. Ya semakin melajak ya. Banyak begoyo kata wong kan. Alhamdulillah iklan masuk. Ya. Tapi kami perlu terus karena belum nyampe ya, di uang tuh. Butuh untuk mencapai itu butuh semangat. Butuh semangat. Kami juga semangat untuk belajar, semangat untuk mengajarkan, semangat untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan. Betul. Ya kan? Dan jalan kita insya Allah semakin banyak kebaikan-kebaikan kita, insya Allah Allah akan memberi yang terbaik buat kita. Amin ya Allah. Dan kita doa ke Pak Ustadz sehat terus, amin. Keluarga Pak Ustadz sehat terus, keluarganya apa ibaratnya tentrem, masya Allah. Cik Wan B kalau nengok Pak Ustadz nih rasanya minder. Masya Allah. Ilmu Pak Ustadz nih yang dah baca di Dugo Cik Wan nih, masya Allah, masih muda, ganteng. Mama aja. Oke, terima kasih dulu ya sudah nonton acara kita Kapal Api Masuk Palembang. Banyak yang tenang jadi gelombang, kalau Mang Cek Bicek nak tenang nak senang, nonton acara kami semua bersama Ustadz Husam dan Cek Wan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.